fikih munakat, peminangan itu adalah khitbah. Talabuha lizawaz bil wasilah al ma'rufah bainan nas, yaitu seorang laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah berlaku di tengah masyarakat. Itu dalam pengertian fikih sunnah, ya, pengertian dari khitbah atau meminang atau melamar, ya. Tadi ada beberapa hal yang ditanyakan. Pertama, bagaimana sih cara meminang yang baik? Yaitu cara meminang baik itu ya harus dengan keluarga besar kita, ya. Jadi jangan ujuk-ujuk kita sendiri, tetapi memang harus ditanyakan dulu. Ya, mungkin kalau bahasa saya itu bukan pacaran, ya. Kalau pacaran identiknya zina. Pacaran identiknya maksiat. Ya, ada istilah begini nih. Kalau cari jodoh nih, pertama koleksi, kedua seleksi, ketiga resepsi, keempat eksekusi. Nah, koleksi, cari sebanyak-banyaknya calon kita. Ya, cari sebanyak-banyaknya, ya, teman kita, sahabat kita, cari sebanyak, cowok paling banyak, cewek paling banyak, sebanyak-banyak, silakan. Cari gak? Inilah yang bahasa disebut dengan ta'aruf, ya, ta'aruf, cari sebanyak-banyaknya. Nah, setelah dari sebanyak-banyaknya itu kita seleksi yang terbaik. Kalau istilah tadi Anissa itu namanya dandindun, ya. Kalau dalam hadis Nabi itu tunkau mar'ah li arba'in, nikahi wanita karena 4, karena harta, karena keturunan, karena apa? Karena cantik, dan karena agama. Fasfar bijatidin, ya, pilih yang agamanya, maka semuanya akan dapat. Ya, diseleksi yang terbaik. Dari 1.000 orang laki-laki yang kita kenal, dari 1.000 orang wanita yang kita kenal, pilih yang terbaik menurut pandangan kita. Ini yang disebut dengan istikharah. Istikharah, ya, lewat istikharah. Istikharah itu ma khaba man istakhara, kata Rasulullah. Tidak akan rugi orang yang melakukan istikharah. Ada sholat namanya, sholat 2 rakaat. Minta pilihan kepada Allah dari 1.000 wanita, 1.000 laki-laki. Setelah dikoreksi tadi, diseleksi. Nah, setelah udah, baru kita lakukan lamaran khitbah, ya, dengan khitbah maka nanti akan ketahuan. Nah, kan setelah selesai khitbah baru diresepsi. Pernikahan, akad nikah, walimah dan sebagainya. Setelah selesai baru dieksekusi. Dari seleksi itu nanti ada yang tereliminasi, kan? Kenapa? Karena memang ada yang nggak cocok. Karena memang untuk mencari cocok 100% ya susah, ya masih susah lah, ya. Ya, jadi tadi ada pertanyaan berkaitan juga dengan pacaran atau pinangan. Kalau pacaran itu, ini pacaran ya, identiknya dengan nafsu, identiknya dengan zina, identiknya dengan hal-hal yang lebih kepada perbuatan maksiat. Beda dengan ta'aruf. Ta'aruf itu lebih pada seleksi dari yang terbaik, jodoh yang terbaik. Ya, kalau kita mencari jodoh yang terbaik, nanti diberikan keturunan yang terbaik. Kalau udah mencari jodohnya sudah salah, nanti keturunannya pun ya amburadul, ya kan? Kan banyak orang pacaran sampai 5 tahun akhirnya tidak jadi, padahal sudah berzina, sudah kumpul kebo, ya. Padahal manusia yang kumpul, kenapa disebut kebo? Nah, itulah pentingnya. Disinilah agama tuntunan, menjadi tuntunan bagi kita. Ya, contoh meminang yang baik tadi, ya, kita datang dengan baik-baik. Pertama kita tanyakan dulu kepada wanitanya yang bersangkutan mau atau tidak. Jangan langsung bawa orang tua, ternyata
Anaknya suka, orang tua suka. Ini sering kali terjadi nih. Ya, anaknya suka dengan kita. Ketika kita datang ditanya sama orang tuanya, kamu PNS bukan? Bukan, diusir itu. Ada kan ya? Gara-gara bukan ASN, bukan PNS. Aduh, ada aja. Jadi bukan cewek yang matre, orang tuanya yang matre. Ya Allah, ya Rabbana. Padahal PNS bukan jaminan, ya kan? Seorang itu bahagia. Mungkin dia jaminan harta, punya harta, tapi bahagia belum tentu. Ya, kebahagiaan itu bukan karena itu. Kebahagiaan itu adalah justru dengan menikah maka terbuka rezeki. Kan viral kan? Ada seorang yang melamar ibunya sama laki-laki, ya, ketika sampai ke rumahnya ternyata ibunya itu tidak menerima, alasannya dia bukan PNS, bukan ASN. Auzubillah. Mudah-mudahan laki-laki yang tadi ditolak mendapatkan jodoh yang terbaik. Lebih dari itu kan, kalau dia sabar menghadapinya, masya Allah. Itu kan. Kemudian kafaah. Kafaah itu kan artinya kafaah ini kan harus ada kecocokan ya. Kalau dalam agama sebenarnya kafaah ini tidak menjadi syarat dalam pernikahan. Dia boleh-boleh saja karena patokannya kan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ya di antara yang paling mulia di sekalian adalah yang paling bertakwa. Nah, kafaah ini istilahnya itu bibit bobot bebet, ya itu boleh, silakan. Kan dalam hadis kan udah jelas kan, tun komar ahli arba'in, karena cantiknya, karena gantengnya, karena agamanya, karena keturunannya. Nah, para ulama menjelaskan di sini sudah disampaikan, ya, yaitu masalah nasabnya, agamanya dan sebagainya kan ya. Silakan boleh ya, apa itu ya silakan aja. Tapi ini bukan bagian daripada sebuah syarat pernikahan. Tapi minimal ini bagian daripada etika sebelum pernikahan, pranikah. Jadi harus ada kejelasan seseorang itu. Nah, kalau di kalangan habaib bisa sangat menjaga. Dia syarifah dengan habaib. Dia biasanya tidak, walaupun memang boleh-boleh saja, tapi nanti terputus keturunannya nanti kalau dia nikah bukan dengan syarifah dengan habaib, habib dengan syarifah. Seperti belum lama kan kemarin kan Habib Rizik nikah dengan syarifah kan, masih keponakan dari almarhumah istrinya. Ya, karena mimpi dari Habib Rizik untuk menikahi keponakan dari, viral kan kemarin nikahnya kan, hari Sabtu kemarin ya, akad nikahnya di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Ya, silakan. Khadijah diganti oleh Aisyah setelah meninggal kan. Bukan poligami berarti ya, bukan poligami Rizik, tapi dia di sini sudah meninggal, wafat, baru menikah lagi. Nah, itu biasanya tuh kafaah tuh dia, menjaga kafaah, menjaga keturunan yang baik. Nah, itu silakan, boleh saja dalam agama. Ya, memang kalau misalnya seorang menikah tidak sesuai dengan kafaahnya, memang nanti dikhawatirkan rumah tangganya tidak langgeng. Tidak langgeng. Pentingnya di situ kafaah. Kemudian larangan menolak. Nah, ini memang sebenarnya kalau ada laki-laki baik, soleh, ditolak itu dilarang sebenarnya dalam Islam. Sebab nanti terjadi fitnah dan kerusakan dalam agama. Laki ini baik, soleh. Ya, laki ini benar-benar agamanya baik, akhlaknya baik. Memang sih dia pekerjaannya belum jelas, gitu ya. Gajinya juga belum jelas, ya. Karena ustadz kampung ngadepin amplop, ya, ngadepin amplop kan. Sama saya sampai hari ini bukannya nggak punya pekerjaannya cuma ngajar aja di sini, ya. Nggak ada pekerjaan yang lain kecuali panggilan umat, ya. Sekolah negeri terus tapi tidak menjadi pegawai negeri kan. SD negeri, SMP negeri, aliyah negeri, IAIN negeri, UIN negeri semua, tapi tidak jadi pegawai negeri, ya itu kan. Tapi indah, malah justru indah hidup itu. Nah, itu kan nggak jelas nih, gajinya nggak jelas. Ustadz nggak jelas gajinya kan berapa juta sebulan, nggak jelas. Tetapi bagi orang yang dia memilih karena agama, dia akan memilih yang terbaik. Itu makanya jodoh itu ketika seorang istri itu menerima pinangan dari laki-laki yang saleh walaupun miskin. Dulu ada kan pernah saya sampaikan ya, seorang yang tidak punya apa-apa,
miskin, kere, ingin menikah. Lalu kata Rasulullah, punya apa kamu? Nggak punya apa-apa ya Rasul, punya cincin dari besi, nggak punya. Kamu hafal nggak surah Al-Ikhlas? Kalau Al-Ikhlas saya hafal. Jadikan Al-Ikhlas itu sebagai mahar mas kawinmu. Nah, kira-kira ini wanita era milenial, generasi Gen Z, mau nggak menerima lamaran seorang laki-laki maharnya Al-Ikhlas? Kayaknya rasa-rasanya gak ada yang mau deh ya. Gak ada yang mau. Ya Allah. Ya, gak ada yang mau ya. Subhanallah. Ini kalau mau hebat ya. Insyaallah. Ternyata walaupun Al-Ikhlas dia sebagai diuji aja, ujiannya aja. Al-Ikhlas itu ternyata mobilnya Fortuner. Ya. Rumahnya Al-Ikhlas. Ikhlasnya itu luar biasa, 3 lantai. Nah itu. Lalu apa jarak antara meminang dengan menikah? Berapa lama? Karena ini bagian dari tradisi, sebenarnya tidak ditentukan oleh agama jarak. Cuma memang masalahnya ini yang salah kaprah. Orang itu menganggap kalau sudah khitbah, sudah meminang, sudah lamar, sudah boleh segala-galanya. Nah, saya nitip anak saya pun, anak dititip padahal belum nikah. Makanya kalau bisa jaraknya itu jangan terlalu lama karena bahaya. Kan kalau laki-laki dengan wanita berduaan, ketiganya siapa? Nah, itu. Udah paham kan? Ketika setan itu yang bahaya. Ya. Iman kita itu bukan seperti iman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf digoda oleh Siti Julaiha, imannya kuat. Kalau kita, waduh, malah kita yang ngajak. Jadi kan, nah itu. Ya kan pasti ada kejahatan itu bukan karena niat, tapi juga karena kesempatan. Waspadalah. Makanya lamaran, jarak antara khitbah dengan nikah itu kalau bisa 1 minggu lah, 1 bulan paling lama lah. Saya cuma 1 minggu jarak antara khitbah dengan nikah, hanya 1 minggu, tidak lama-lama. Antara kenal dengan ta'aruf dengan jadi istri hanya 2 bulan, gitu kan? Jadi nggak lama-lama. Kalau lama-lama bahaya itu yang bahayanya itu, masya Allah. Jangan tanya dia ustadz, ilmunya tinggi, jangan. Kalau udah masalah fitrah laki-laki suka dengan perempuan suka laki-laki, kalau sudah cinta sama cinta, wah, segala-galanya udah. Nah, itu khawatirnya. Makanya jangan terlalu jauh antara khitbah dengan nikah. Lalu pinangan terhadap janda. Tadi masa iddah. Apa hikmahnya? Banyak sekali. Karena untuk mengerti kejelasan anak ini milik siapa nanti. Ya kan ya? Maka ada masa khitbah, ada masa iddah. Iddahnya kan ada yang 4 bulan 10 hari, ya kan ya? Tuh. Setelah suaminya meninggal dunia, kan 4 bulan 10 hari kan? Jadi nggak langsung. Jadi ngelamar juga nggak boleh langsung lamar. Jadi ada masanya, ya begitu. Ya, ada masa iddahnya. Jadi hikmahnya tadi banyak untuk mengetahui si anak siapa ini yang dikandung ini anak siapa. Sebab kalau sudah ada lamaran, sudah ada akad nikah, jadi akad nikah tidak sah karena menunggu dulu masa iddah. Dan ini harus dipahami oleh semua yang di jurusan HKI ini. Kalau tidak paham nanti sembarangan menikahkan seseorang. Sudah jadi petugas, ya, sudah jadi ASN, sudah jadi petugas di kantor urusan agama, lalu orang sembarangan aja dia janda, dia duda, padahal kita harus terinci nanyanya, ya, mana surat cerainya, benar nggak suami kamu cerai karena hamil, karena bercerai karena meninggal, atau karena bercerai lewat pengadilan. Itu harus jelas suratnya, harus diteliti. Antara jarak pengadilan dengan mau nikah lagi itu berapa bulan, harus jelas. Nah, di sini harus ketelitian, administrasi pranikah harus jelas. Kalau gadis, kalau perjaka kan masalahnya nanti ke kejelasan itunya kan, kejelasan orang tuanya menyetujui atau tidak nikahnya.
dan sebagainya. Nah, itu kejelasan administrasi itu untuk menentukan kehormatan sebuah rumah tangga. Hibah dan kafah ini tidak bisa dipisah-pisahkan agar menuju keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Allahu a'lam bishawab. Demikian ya. Ada